Jadi judul artikel saya yang pertama tuh The Pate Carapau Ceremony. Itu dipilih sebagai 30 artikel anak muda seluruh dunia dan satu-satunya dari Indonesia. Ya. Ini Lawan Podcast, datang duduk bora. Welcome to The Lawan Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami channel YouTube kami. Ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to home. Selamat datang di The Lawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman, tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita bisa ajak untuk berbagi di sini. Dan kali ini saya sudah kedatangan salah seorang teman murid saya, dan dia ini spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena jauh-jauh dari Malaysia, jauh-jauh bro, dan nanti dia jelaskan. Tetapi saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah rekomendasikan beliau untuk bisa ada di sini. Terima kasih banyak. Dan mungkin teman-teman yang mau merekomendasikan bisa langsung komen di kolom komentar beserta dengan nomor HP-nya atau Instagram yang kami harus hubungi, seperti itu. Jadi teman-teman jangan komen namanya saja tapi tidak dengan kontaknya, seperti itu. Dan kami sampaikan bahwa kita sekarang masih di masa pandemi, kita menjaga jarak, kita menjaga kesehatan karena banyak sekali sekarang penyakit-penyakit. Dan kenapa kami tidak menggunakan masker? Karena saya sudah vaksin 2 kali, tinggal 1 booster. Saya juga sudah vaksin yang kedua. Oke, siap. Jadi kita sudah vaksin, jadi kami juga tadi sudah cuci tangan, sudah gunakan hand sanitizer. Saya pikir ya, jaraknya sudah aman lah. Oke, gas. Brother, apa kabar? Baik. Oke. Kamu apa kabar? Baik. Oke. Tanya balik. Iya, kan harus tanya, kan kamu sudah tanya. Oh ya, kabar baik. And you? Gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak karena memang beliau ini cukup sibuk juga. Karena kami sudah atur waktunya sudah kemarin sebenarnya. Iya. Tapi memang karena ya kami pada hari ini ya baru kita bisa sempatnya untuk podcast. Dan beliau ini adalah seorang dancer, mungkin teman-teman tahu. Wow. Iya. Oke. Boleh tahu nama dancernya? Nama dancer atau nama saya? Nama dancernya dulu, saya bikin rahasia. Oke, nama dancernya itu kan di modern dance kita banyak style, ada juga hip hop, ada seksi, ada juga popping. Tapi saya lebih ke hip hop dan juga seksi lah sometimes juga. Ya. Nah, saya kan teman-teman penasaran dari tadi saya mau tanya nama nih. Perkenalkan diri Anda, bro. Oke, saya selalu dikenal sebagai Fauzma, oke. Saya juga seorang teacher training, dancer, choreographer, dan juga seorang penulis. Dan saya sekarang sedang bekerja dengan PT Anak Cerdas Cendekia, yaitu sebuah PT yang melaksanakan perkembangan bahasa Inggris di setiap sore hari, dengan biaya yang cukup murah juga. Mungkin one day ibu bapak di rumah dan sekolah-sekolah mungkin bisa join kita, oke? Oke, boleh komen di bawah ya. Komen di bawah. Siap. Luar biasa, kita siap dulu. Oke, siap nih. Kita kupas dari satu persatu nih. Boleh. Saya tertarik dengan nama Anda. Oh ya, Fauzma. Yes. Yeah. Kita tidak menuju ke Anda orang Maumere ya. Oke. Oke, Fauzma tuh berasal nama dari waktu masih di Malaysia. Bapak saya orang Palue. Jadi orang asli. Orang Palue. Orang asli Maumere juga ya. Palue itu orang Maumere juga kan. Dan mama tuh dia Toraja mix dengan Jepang. Soalnya kakeknya orang Jepang dulu. Jadi saya mix lah Maumere, Palue, Toraja gitu. Akhirnya kita lahirnya di Malaysia. Kita lahir di Malaysia dan sekolah di sana. Dan waktu mau ambil S1 ya karena orang tua bilang, kembali saja ke Indonesia karena belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi bapak bilang, pulang ke Maumere karena ada kampus di situ, Universitas Nusa Nipa. Saya sudah wisuda tahun 2020 kemarin. Oke. Akhirnya pulang kampung. Iya, pulang kampung. Jadi kan kata orang Maumere dan Palue itu mereka bilang kan nenek moyang punya ucapan tuh sangat sakral ya di sini toh. Jadi karena tuh mungkin karena doa nenek moyang juga membuatkan saya untuk tertarik pulang ke orang tua punya
tanah atau supaya bisa sambung sekolah di sini dan juga berkarya di sini ya. Oke, siap. Tapi pasti rindu suasana di Malaysia, rindu keluarga ya. Suasana di Malaysia pasti rindu, tetapi lebih menyenangkan di sini tuh karena belajar budayanya bapak saya bagaimana dan juga budaya orang-orang di sini tuh bagaimana, dan di sini tuh sebenarnya menyenangkan sekali. Kan kita dari negara orang baru datang ke tempat kita sendiri, itu tuh kita rasa kayak enjoy, kayak macam oh rupa-rupanya saya punya keturunan tuh kayak gini, kok excellent, kayak macam unik sekali kayak gitu. Siap. Karena budaya yang Budaya ada kita, di Mamere iya, beda sama di sana dan benar. Hey guys, semoga kalian semua produk bagus dari Scarlett. Saya kemarin baru kiriman produk dari Scarlett. Dan produk itu produk sampo. Dan mereka sudah launching dan kalian bisa pesan di WhatsApp dan Shopee mereka. Nah, produknya seperti kalian semua. Produknya. Oke guys, nah ini produknya. Jordania Sea Salt Sampo. Nah, untuk varian produknya Jordania Sea Salt Sampo dengan wangi magnolia Sea Salt Conditioner dengan bunga Averning Primus atau bunga sedap malam. Nah, untuk kandungannya yaitu sea saltnya menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala Anda, membantu membuka kuntikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Nah, untuk manfaatnya mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan fontikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau. Oke guys, nah untuk cara pemakaiannya, tuangkan Jordania Sea Salt Sampo secukupnya kepada tangan kalian atau langsung ke kulit kepala kalian. Kalian harus bilas hingga bersih. Nah, oke guys, nah tadi sudah kita pakai samponya. Dan sama kalian keseluruhan kalian semua, ada produk baru juga dari Scarlett. Mereka sudah launching dan kalian bisa order di WhatsApp atau tidak di Shopee. Nah, untuk produk dari Scarlett itu conditionernya. Oke bro. Oke guys, nah ini produk dari Scarlett terbaru. Oke guys, jadi saya informasikan ke kalian semua bahwa produk dari Scarlett ini sudah launching dan sudah bisa diorder melalui WhatsApp dan Shopee. Nah, untuk kalian semua, Jordania Sea Salt Sampo dan Conditioner ini kalian bisa langsung cek atau kalian bisa langsung baca-baca dan lihat-lihat di Instagramnya Scarlett, yaitu di @scarlettwaterning guys. Nah, untuk kalian semua yang mau order produk dari Scarlett ini, kalian bisa langsung cek di IG-nya Scarlett di @scarlettwaterning atau www.instagram.com/scarlettwaterning, atau kalian bisa langsung cek ke Shopee di Scarlett Official Shop. Oke guys, nah untuk produk dari Scarlett ini sudah terdaftar atau sudah terregistrasi di BPOM. Nah, jadi aman ya guys. Nah, untuk kalian semua, produk ini hanya bisa dipakai di usia 13 tahun ke atas dan aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan seluruh produk dari Scarlett ini satuannya harganya hanya 75.000 saja guys. Jadi aman kan guys? Oke guys, dari tadi saya sudah review produk dari Scarlett. Tinggal kalian pesan saja. Oke, terima kasih, thank you, dan lanjut saja nonton video dari Dale Owen Podcast. Laki-laki dan suka dancer, saya banyak sekali teman-teman. Mungkin beberapa kemarin saya sempat undang teman-teman saya yang cowok, terus mereka suka TikTok, terus TikTok. banyak juga ada yang hujat gitu, laki-laki bisa TikTok kan lagi dan sebagainya. Nah, kalau untuk bro sendiri nih kan banyak sekali TikTokers atau dancer itu kan minta maaf cewek nih, tapi bro saya lihat saya sempat rekomendasikan dikirim videonya, sebenarnya anak lentur sekali, pinggangnya kayak fair ini. Kayak karet ya. Oke. Menurut saya kan modern dance ya. Modern dance tuh bukan hanya untuk yang kayak macam dance kayak cewek ya, kayak fokus ke pinggul, tapi dia juga punya style kayak musik ya. Orang kalau mau menyanyi itu kan dia ada genre, ada pop, hip hop, ada dangdut, dan kita di modern dance juga pelbagai style yang kita punya. Jadi ada yang lebih ke cowok-cowokan, lebih ke cewek-cewekan stylenya. Jadi di situ tuh bergantung juga dengan dancernya kayak gitu. Oke. Nah, sudah berapa lama menggeluti dancer ini? Oh ya, sejak dari zaman sekolah lagi, yaitu waktu masih di Malaysia. Kita juga ada grup dance di sana. Oke, bisa disapa teman-temannya. Oh ya, hello my Malaysian dancers. Oke, dan kita punya dance group sana tuh nama Faust Dance.
itu ambil dari nama saya juga. Kita ada Faustsense untuk boys, ada Faustsense untuk girls. Jadi ada untuk cowok dan untuk cewek di sana waktu zaman sekolah dulu. Dan di sana tuh ada salah satu, di sana bilang negeri ya, kalau di sini bilang provinsi. Iya, di sana tuh namanya Negeri Sabah. Kebetulan saya juga lahir besar di Negeri Sabah, yaitu sebuah negeri yang banyak orang Flores tinggal di situ. Ketertarikan terhadap dance ini kan artinya di lingkungan sekitar ya pasti ada mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Ceritakan sedikit pengalaman buruk Anda terhadap mungkin ada bulian tentang dancer dan sebagainya. Mungkin di tempat saya tuh orang-orangnya open minded ya. Ya, karena saya dari kecil lagi sudah terbiasa dengar lagu-lagu Michael Jackson. Pasti Bro Daniel juga tahu tuh Michael Jackson, the king of pop, the king of dance juga. Dia tuh sangat keren kalau dance. Jadi saya tuh umur 4-5 tahun tuh selalu dengar lagunya dan pengen sekali menari dan pengen sekali kayak seperti dia. Akhirnya orang tua aja bilang, oh one day nanti ini pasti mau jadi penari gitu. Akhirnya tiba-tiba umur 8 tahun tuh ada salah satu coach, dia cewek dari Philippines. Jadi dia juga latih-latih dance di lingkungan kompleks rumah kami itu. Jadi tiba-tiba dia juga latih kami modern dance lebih ke Michael Jackson punya style dan juga sexy dance kayak gitu. Dan tertarik dengan dance ya karena Michael Jackson sih pertamanya. Siap. Michael Jackson tuh mungkin untuk keluarga Michael Jackson juga mungkin yang nonton ini saya ucapkan salam hormat Horo. Pasti mereka tahu Horo tuh ya. Bule tahu ya Horo ya. Oh, tahu lah. Dan kalau cacian bulian itu tuh semenjak SMA waktu di sana. Itu tuh kayak macam memang bulian tetapi tidak terlalu show up ya kayak macam di Maumere ini ya yang saya lihat sih. Iya, soalnya kalau di sana tuh kalau dance tuh sudah kayak macam tidak tabu. Soalnya itu salah satu seni yang sangat dihargai. Karena kan di sana tuh semua seni tuh harus dihargai selevel gitu. Tidak ada kayak macam seni ini harus sama dengan komedi gitu. Tapi seni modern dance itu sudah selevel kayak vocal group, band begitu. Jadi sangat dihargai kayak macam sebuah satu acara. Oh ini sekarang modern dance harus disiapkan rapi-rapi benar apa yang mereka butuh, konsep ini konsep itu. Cuman pengalaman saya sebagai dancer apalagi waktu di Maumere ini itu kayak bagaimana ya, modern dance tuh masih tabu menurut saya di Maumere. Apalagi menurut mereka modern dance tuh hanya untuk cewek. Iya, betul. Apalagi kan modern dance, kalau saya tidak salah sih modern dance itu tumbuh kenapa masyarakat berpikiran cewek hanya untuk modern dance. Karena modern dance yang tumbuh di Maumere itu hanya modern dance yang goyang pinggul. Iya, lebih cewek-cewek saja explore-nya lebih banyak berbanding cowok. Tapi saya dengar ada juga yang kayak popping, yaitu anak-anak kabor. Saya pernah lihat video mereka tuh keren-keren semua sebenarnya. Cewek tuh cowok? Cowok. Pakai topeng loh, keren loh mereka tuh. Keren. Tapi saya bilang mereka tidak punya platform untuk show mereka punya talents tuh. Dan mudah-mudahan one day nanti kita bisa collab ya. Oke, boleh. Ya. Gitu informasi ya. Dan untuk teman-teman hormat ya, kalau mungkin saya minta maaf ya, karena saya kurang informasi juga. Jadi akhirnya direkomendasikan Bro juga teman-teman dancer karena tidak semua saya tahu ya. Betul. Jadi kalau untuk mungkin teman-teman yang mungkin tadi Bro sebutkan tadi bisa komen di bawah. Mungkin next time kita bisa ngobrol di sini juga. Terus kamu di Maumere punya komunitas atau kamu masih sendiri sekarang? Sekarang ini saya lagi sibuk dengan ekstrakurikuler. Kebetulan ada 2 sekolah yang saya pegang untuk ekstrakurikuler modern dance, yaitu di SMA Frater dan SMA Baktiarsa. Luar biasa. Jadi kedua sekolah ini kita latih untuk semua style modern dance yang saya tahu lah. Dan saya juga sekarang sering search di internet modern dance style ini style itu. Soalnya kan kita juga mau tunjukkan bahwa modern dance bukan satu style saja gitu. Supaya anak-anak mau mereja berkembang bahwa modern dance tuh ini juga kategori modern dance kayak gitu. Sama juga tradisional, ada tari piring tradisional dan juga ada hegong gitu. Kita juga punya style yang banyak juga kayak gitu. Oke, siap. Saya tertarik. Nah, pas teman-teman ini bingung nih. Kuliahnya ambil dance atau ke seni atau ke ambil lain nih? Oke, waktu di Malaysia sempat ikut di sana namanya Pra University. Jadi setelah kita SMA 2 tahun di sana itu tingkatan 45. Mohon maaf, saya potong. SMA cuma 2 tahun? Iya, di sana dipanggil tingkatan 45 kalau SMA-nya.
Oke. Dan jadi setelah tingkatan 45 kita harus ambil matrikulasi pra-university atau maktab perguruan. Tetapi saya lebih memilih pra-university supaya saya bisa tahu sistem perkuliahan itu seperti apa nanti ke depannya. Akhirnya di dalam pra-university saya ambil beberapa mata kuliah, ada 4, yaitu pengajian am, pendidikan seni visual, kesusastraan Melayu komunikatif, dan juga sejarah. Nah, tapi saya punya main itu sejarah di situ. Waktu pra-university. Belajar sejarahnya Malaysia. Sejak kami waktu itu 3 semester, kalau di sini bilang pra-university itu level diploma ya. Itu belajar sejarah dunia, sejarah Islam, dan juga sejarah Malaysia dan Asia Tenggara. Kita juga belajar sejarah Indonesia loh. Oke, siap. Iya. Ya satu hal yang baru ya buat kami. Iya. Oke, saya kemarin sempat lihat Bro punya video-video banyak sekali teman-teman share ya kemarin. Nah, mungkin teman-teman pengen bergabung atau pengen kenalan dengan Bro, mungkin ada TikToknya, Instagram mungkin juga. Oke, boleh. Oke. Kalau Instagram tuh ada Fauzma 6 dan juga TikTok ada Fauzma 6. Jadi YouTube teman-teman punya juga. Oh ya, YouTube juga Fauz Spasima. Oke. Mainnya apa nih? Oke, Mani sebenarnya bapak saya itu terinspirasi dari komposer di Malaysia. Namanya Fauzi Marzuki. Fauzi Marzuki, ya biasalah kita anak merantau ya. Orang tua kita merantau, jadi kita juga dipanggil sebagai anak perantauan. Kita juga harus ikut kayak gaya-gaya di sana lah ya. Jadi bapak juga terinspirasi dengan nama Fauzi. Karena komposernya lagu Melayunya bagus-bagus semua. Fauzi Marzuki ini. Ini namanya juga jadi Fauzi bin Abdul Majid. Abdul Majid ini dia punya teman namanya Abdul Majid. Teman baik sekali di tempat kerjanya. Jadi kasih namanya lah Fauzi bin Abdul Majid kayak gitu. Oke, tapi mohon maaf ya. Ini tapi ternyata namanya Fauzi bin Abdul Majid, tapi agamanya Katolik. Katolik kan orang Palue loh ya. Palue kan mayoritas Katolik ya. Itu maksudnya mohon maaf ya. Maksud saya tuh inilah Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Exactly, benar. Betul. Itu. Kalau misalnya nih, Bro tadi kan saya sampaikan bahwa Bro di 2 sekolah. Nah, iya. Kalau misal di luar nih, mungkin banyak teman-teman nih yang nonton ini terus mohon maaf nih, mungkin kekurangan dana dan sebagainya. Mereka pengen belajar nih, boleh nggak Kak, kami ikut-ikutan nih? Nah, boleh, why not? Karena beberapa dancer Maumere yang saya ketemui, mereka juga sangat incredible, sangat hebat sebenarnya. Anak-anak Maumere itu sangat bertalenta. Saya tuh pernah duet dengan Angel, mungkin kalian kenal yang baru-baru ini ada duet dengan saya. Angel tuh dia punya grup dance sendiri yaitu Galaxy Girls. Oke, Angel hormat Angel dan bakal kita undang di sini. Angel. Dan juga ada Rani, alumni Smater. Ada juga Jimmy Raja. Jimmy Raja tuh cowok, dia tuh juga dari John Paul. Dan juga one day nanti ada salah satu nama Albert tuh sekarang kuliah di Bali. Dia juga pengen sekali collab, tapi saya bilang nanti datang ke Maumere baru kita collab. Kita show ke Maumere bahwa di Maumere ada modern dance kayak gitu. Oke, nanti kita videonya kita tayangkan di sini ya, sama Anya juga. Oke, siap. Dan saya juga pernah collab dengan ada satu dancer, dia memang hebat, dia dari Surabaya. Namanya Ryan, dia orang Surabaya. Kemarin dia tuh sebenarnya staff Alfamart. Tapi karena saya juga nggak tahu dia dapat Instagram saya dari mana, dan dia coba DM saya, dia bilang, bro bisa tidak kita collab dance kayak gitu. Akhirnya setiap minggu tuh kita collab setiap video gitu. Karena dia kan kerja sini selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kita buat video tentang dance, dan dia sangat humble. Dia tuh antara dancer hebat juga di Surabaya. Jadi mungkin tadi banyak sekali kita cerita tentang dance, kita juga cerita tentang pengalaman waktu di Malaysia. Nah, saya sangat tertarik karena memang kemarin waktu direkomendasikan itu ada beberapa teman sempat DM juga, bro bahas dong, ada beberapa artikel dia yang akhirnya di Kanada, dan itu bukan satu bro, dan itu 2. Kamu sangat serakah sekali sebenarnya. Rakus ya. Oke, bisa diceritakan bro? Dua artikel ya, 2019 dengan 2020 sebenarnya. Jadi kebetulan saya kan buat penelitian di Pulau Palue, yaitu penelitian untuk mau tamatkan S1. Saya dari prodi bahasa Inggris Unipa Maumere. Pantas. Iya. Jadi saya mau ambil
keunikan juga budaya kita yang ada di Maumere, dan salah satunya saya pilih Pulau Palue. Pulau Palue itu tapi bukan tempat bapak saya, tapi kampung orang lain. Jadi itu ada sebuah acara Pati Karapau. Itu dalam bahasa Indonesianya potong kerbau. Dan dalam acara tuh saya ketemu dengan bule. Dia juga sedang buat penelitian S3-nya, yaitu namanya Stefan Danerik. Oke, nanti kita tampilkan fotonya. Iya, dia tuh orang Swedia, kalau saya tidak salah orang Swedia. Sekarang dia menetap di Jakarta. Jadi kebetulan dia bilang, ih keren loh anak muda mau teliti tentang adat gitu. Akhirnya kami ada tukar WhatsApp, email begitu. And then tiba-tiba dia perkenalkan saya dengan salah satu editor di majalah ini. Bisa tidak cek Instagram anak ini ada publish sesuatu gitu di Instagramnya. Akhirnya waktu editornya nih chat DM di Instagram, bilang oh so beautiful your picture about cultures begitu. DM begitu, akhirnya mau tidak join tulis artikel. Kebetulan kita ada sayembara gitu buat artikel untuk undang anak-anak muda seluruh dunia. Jadi mereka tuh Landscape Magazine dari Kanada, yaitu dari Trelengua. Trelengua bekerja sama dengan the United Nations International Year of Indigenous Languages. Itu sebuah badan yang ada di sana lah, mungkin kira-kira tidak tahu itu ya. Jadi ya mereka suruhlah buat tentang pengalaman saya selama di Pulau Palue bersama adat itu, dan juga bagaimana cara anak muda untuk mempertahankan adat ini supaya 10 tahun ataupun mungkin future generation itu bisa tahu bahwa oh adat orang tua saya kayak gini gitu, supaya kita tidak kita tidak punah tuh ke adat kita. Apalagi seperti Bro Daniel tahu kan, generasi muda sekarang lebih fokus ke game, fashion, tanpa ambil tahu tentang adat gitu, ataupun asal usul mereka. Jadi judul artikel saya yang pertama tuh The Pati Karapau Ceremony, itu dipilih sebagai 30 artikel anak muda seluruh dunia dan satu-satunya dari Indonesia. Ya, sekali harus tepuk tangan di rumah nih. Iya. Jadi saya juga heran ya, kayak oh bisa juga ya artikel saya dipilih. Sedangkan saya tuh kayak nulisnya biasa saja, kayak macam tidak berpikir bahwa oh one day nanti pasti mereka pilih. Tidak akan terpikir kayak gitu. And then tiba-tiba mereka mengirim honorium dan juga sertifikat itu di waktu pas saya wisuda. Dan pengumuman itu waktu di pas saya wisuda. Jadi waktu pagi-pagi nih sudah berangkat dengan keluarga mau pergi wisuda punya acara, tiba-tiba dapat email dari Landscape Magazine bilang bahwa saya punya artikel terpilih untuk menjadi terpilih masuk di majalah untuk volume 8 lah. Volume 8 di situ tuh sebagai 30 anak muda seluruh dunia gitu. Terpilih, selected lah. Dengan honorium yang gini-gini dan juga dengan sertifikatnya. Jadi saya bilang, wah keren loh, hadiah wisudanya itu keren sekali. Ini dapat dua kertas yang istimewa. Begitu. Iya. Dan juga artikel yang kedua itu ya. Yang Bro Denny bilang agak rakus serangka ya, karena sampai 2 ya. Soalnya artikel kedua tuh diundang kembali. Diundang kembali untuk buat artikel kedua, yaitu tentang biocultural diversity, yaitu tentang bagaimana kita anak muda untuk mempertahankan bahwa kita tuh cinta akan alam dan sesama manusia. Cara kita. Jadi saya juga memilih untuk buat My Oxygen. My Oxygen tuh artikel kedua saya, My Oxygen. Jadi My Oxygen tuh terdiri dari banyak elemen di dalamnya. Judulnya memang sedikit, tapi di dalamnya tuh berkaitan banyak. Jadi saya tuh kasih masuk dengan efek dance contemporary dan juga dengan puisi, My Oxygen. Jadi ceritanya tentang bahwa dunia itu rakus akan uang, kekuasaan dan peperangan. Tetapi bagaimana kami anak muda ini yang haus akan cinta, enjoy, kayak macam joyful, kayak macam kegembiraan. Kami juga mau juga kayak macam dunia itu aman kayak gitu. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Dan saya pikir teman-teman di rumah juga tertarik dengan artinya bahwa kami juga pingin lah artikel kami akan diterbitkan di sana. Oh ya boleh. Nah mungkin punya linknya atau bagaimana caranya? Oh ya, bisa ke Landscape Magazine. Dan setiap tahun tuh Landscape Magazine ada link untuk kayak macam sayembara. Kalau anak-anak muda di luar sana, daripada kita buat artikel
yang sorry kayak macam tidak dibayar ataupun hanya buat jurnal yang biasa-biasa saja, why not ya join dengan Landscape Magazine kayak gitu, supaya kan bukan saja kita dapat honorium dan juga publish kita punya artikel di sana, tetapi dunia bisa tahu bahwa oh di Maumere itu banyak ya keunikannya, banyak adat-adatnya yang istimewa. Saya tuh kenapa suka dengan adat-adat Maumere karena dari kecil belum pernah ketemu adat-adat kayak gini. Jadi saya tuh berusaha sekali mau publish semua adat-adat yang ada di Maumere. Ya mungkin one day nanti artikel tentang adat Maumere kah? Soalnya kan Palu sudah, jadi mungkin next Maumere kita tidak tahu toh. Siap. Ya. Teman-teman sudah sharing, mungkin kita bisa tampilkan sertifikatnya, bakal kita tampilkan di sini. Oh iya, boleh. Kita tampilkan dan thank you bro sudah mau ngobrol di sini. Tapi biasanya kami di terakhir kami punya podcast itu kami selalu minta motivasi. Oh ya, motivasi. Yes, motivasi ini karena kenapa saya bilang motivasi ini karena saya sampaikan bahwa saya Upin dan beliau adalah Ipin. Oh ya, Upin dan Ipin, oke. Dan motivasi untuk teman-teman semua, artinya teman-teman anak-anak muda di Maumere. Bro dengan bro punya banyak sekali hal-hal yang bro dapatkan di luar negeri, dari kecil sampai dengan SMA. Ada yang memutuskan untuk pulang ke sini dan pra-university ya. Yes. Saya ingin kamu berbagi dengan teman-teman gue di Maumere. Oke, pertama sekali saya mau share tentang kata-kata mutiara ya yang saya selalu pegang, yaitu pembayaran termahal di dunia itu adalah penghargaan. Tetapi pekerjaan terberat di dunia itu adalah menghargai. Kenapa sih omong kayak gitu? Karena dunia sekarang itu memandang 4 hal ini ya. Kayak pertama, agama kamu apa? Level agama kamu, maksudnya agama kamu rajin sembahyang atau tidak. Yang kedua, kamu kaya atau tidak. Yang ketiga tuh kamu punya pendidikan selevel apa. Yang keempat, kamu se-famous apa di kota ini. Menurut aku kalau kita tidak punya attitude atau kita tidak menghargai seseorang, itu kita sama saja kayak macam kosong sebenarnya. Kita akan tetap memilih kawan dengan 4 hal ini. Tetapi kalau kita tetap pegang satu hal, yaitu attitude dan menghargai orang, itu tuh kita bisa menguasai 4 hal ini. Dan kita bisa berteman dengan 4 hal ini, 4 orang ini. Tapi menurut aku sih, teman-teman di luar sana kalau mau berkarya saja seluas mungkin. Karena zaman muda itu kita tidak bisa dapat lagi kalau kita sudah umur 50-an ya. Benar tidak? Nah, jadi berkarya saja selagi kamu bisa. Jangan dengar apa omongan orang, karena omongan orang itu sebenarnya the power of spirit. Itu adalah semangat, kuasa semangat kita lah supaya tambah semangat lagi buat karya gitu. Sama seperti saya dance, orang bilang, "Oh ya kayak cewek," tapi tetap berkarya, tetap buat video, tetap juga nulis ya. Biarpun banyak orang bilang, "Oh, tulisannya kayak belum terlalu perfect." Tapi orang Kanada kok bisa publish kayak gitu. Jadi teman-teman di luar sana pasti tulisannya pasti hebat-hebat, mungkin lebih hebat dari saya. Jadi mungkin bisa juga publish di luar negeri, kita tidak tahu one day nanti, right? Oke, siap. Terima kasih banyak bro, dan mudah-mudahan sukses terus. Next time mungkin kita bisa ngobrol di sini lagi. Dan terima kasih banyak untuk teman-temannya. Oh ya, thank you juga bro Daniel. Ya saya rasa mungkin satu-satunya podcast yang ada di Maumere sekarang ini ya. Saya berterima kasih juga soalnya Bro Daniel undang saya ke sini. Lagian kayak macam saya kayak terharu sekali. Bisa nangis. Iya, the one and only ya di Maumere. Really proud of you. Thank you. Oke, terima kasih banyak tuh, semua berkati kita semua. Ya.